Shalom kepada Bapak Ibu Saudara dimanapun Bapak Ibu berada. Puji syukur bertemu kembali dalam ibadah online. Tapi saya percaya Bapak Ibu dalam keadaan sehat, dalam keadaan baik semuanya. Sebentar sebelum kita mulai kebaktian ini, kita sama-sama ingin berdoa. Mari kita satukan hati, kita berdoa. Bapak, terima kasih Tuhan untuk setiap penyertaan-Mu dalam setiap keadaan yang kami alami dalam hidup kami. Berbagai keadaan dalam tahun ini Tuhan yang menimpa kami, yang membuat kami merasa bahwa tahun ini merupakan sebuah tahun yang berat dalam hidup kami. Tapi satu Tuhan yang kami percaya, yang kami yakini, bahwa Tuhan selalu ada bersama dengan kami dan Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Dan kasih-Mu selalu sempurna buat setiap kami. Kasih-Mu dan rancangan-Mu selalu adalah rancangan yang terbaik untuk hidup kami. Tuhan, kami serahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu, dan sebentar kami akan memuji dan menyembah Tuhan. Biar hati kami boleh bersuka cita, kami boleh merasakan kehadiran-Mu dalam hidup kami. Dan puji nama Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Apabila ia jatuh, tak sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Apabila ia jatuh, tak sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Sebab Tuhan menopang tangannya. Apabila ia jatuh, tak sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Semusim berlalu, namun Kau selalu peliharaku. Kasih dan setiamu tak pernah layu di hidupku. Lebih luas dari samudra kebaikan-Mu Bapa, takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Semusim berlalu, namun Kau selalu peliharaku.
dan setiamu tak pernah layu di hidupku. Lebih luas dari samudra kebaikanmu Bapa, takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Lebih luas dari samudra kebaikan-Mu Bapa, takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Sungguh ku bersyukur. Sungguh ku bersyukur. Shalom Bapak Ibu Saudara, dimanapun Anda berada. Hari ini kita kembali akan mendengarkan firman Tuhan melalui ibadah online. Sebelum mulai kita berdoa terlebih dahulu. Terima kasih Tuhan untuk pagi hari ini kami kembali beribadah kepadamu Tuhan. Kami siap mendengar firman-Mu. Kami percaya Tuhan firman-Mu ya dan amin Tuhan. Kami percaya Tuhan kasih-Mu Tuhan tak ada habis-habisnya bagi kami. Lebih luas dari samudra, lebih tinggi dari cakrawala Tuhan. Kau selalu mengasihi kami, Kau selalu melindungi, menjaga kami Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan yang siap mendengar firman. Mari sama-sama katakan amin. Shalom. Saya percaya Bapak, Ibu, pemirsa semua yang ada di rumah dimanapun Anda berada, semua dalam keadaan baik-baik saja. Ya, apapun keadaan kita, ada keadaan yang menimpa kita saat ini, percayalah bahwa Tuhan ada di pihak kita dan Dia sudah menang bagi kita. Dan kita adalah orang-orang yang lebih daripada pemenang. Ya, hari ini saya akan sharing sebagian firman Tuhan dari satu kitab, yaitu kitab Yunus. Dan kitab Yunus ini terdiri dari 4 pasal. Saya percaya sebagian besar sudah banyak yang baca tentang kitab Yunus, sudah yang dengar tentang kitab Yunus. Ya, kitab Yunus ini bukan sekedar kita cerita atau kisah seorang nabi yang ditelan ikan, ya, tapi lebih dari itu, ya. Semua tentang kebaikan, kasih Tuhan dan kasih karunia-Nya yang melimpah bagi kita semua. Ya, ketika kita mempelajari mengenai kasih karunia dalam perjanjian lama dan memasuki perjanjian baru, kisah Yunus dan pesan yang terkandung di dalamnya berperan sebagai penghubung yang sempurna. Ya, ini bukan sekedar kisah seorang nabi yang ditelan oleh ikan. Ini adalah kisah seorang nabi yang bergumul dengan hal-hal yang terlibat dalam kasih karunia yang saling bertentangan. Kenapa saling bertentangan? Ntar saudara bisa lihat ya. Banyak sekali hal yang nggak masuk akal gitu ya. Ya, Yunus memahami apa artinya membutuhkan kasih karunia. Sama seperti kita. Kita memahami kita butuh kasih karunia. Namun di saat yang sama, dia tidak mau mengulurkan kasih karunia Tuhan kepada orang lain atau pada orang-orang tertentu yang dianggap nggak layak. Kebanyakan adalah orang-orang yang kita anggap nggak layak, itu nggak boleh terima kasih karunia. Kita ngelihatnya aja nggak rela gitu. Ya, banyak dari kita
yang sudah begitu menerima kasih karunia, berlimpah kasih karunia Tuhan buat kita. Tetapi saat orang membutuhkan kasih karunia dari kita, kita sulit memberikannya. Ya, bahkan hamba-hamba Tuhan juga ada yang seperti itu masih. Kalau nggak kenal, padahal ada orang yang memerlukan kasih karunia, aku nggak kenal, aku belum bisa berikan gitu. Atau, orang ini nggak layak, karena apa yang mereka lakukan, mereka perbuat nggak pantas untuk menerima kasih karunia Tuhan. Banyak sekali ya kejadian-kejadian seperti ini. Tapi kita bisa melihat apa yang terjadi dalam kitab Yunus. Dan Yunus adalah seorang nabi, seorang hamba Tuhan, seorang yang Tuhan utus. Dia tahu artinya kasih karunia, dia butuh kasih karunia Tuhan. Tapi saat dia disuruh memberitakan kasih karunia untuk memberitakan keselamatan kepada orang-orang atau bangsa lain yang tidak layak, yang mungkin dianggap musuh Israel, dia nggak mau, dia nggak rela memberikannya. Ya, namun masalahnya seorang pun nggak ada yang layak menerima kasih karunia. Coba, siapa yang layak menerima kasih karunia? Siapa yang merasa layak? Nggak ada. Jika ada yang layak merasa mendapatkan kasih karunia, itu artinya bukan kasih karunia. Kasih karunia adalah sesuatu yang nggak layak kita terima. Tuhan anugerahkan, Tuhan berikan kepada kita. Ya, siap mendengar kisah Yunus? Saya akan bacakan kisah Yunus. Ini cuma sedikit 4 pasal. Jadi banyak sekali pasal yang akan saya tampilkan, ayat-ayat yang saya tampilkan dari 4 pasal ini. Tapi saya akan bergerak cepat biar nggak terlalu panjang. Ya, yang pertama Yunus 1 ayat 3. Saya percaya sebagian kita sudah ada yang baca kitab Yunus atau ada juga yang belum. Dan sekarang yang udah baca boleh ulang sekarang, yang belum baca ya sekarang baca. Ya. Yunus 1 ayat 1 sampai 3. Datanglah firman Tuhan kepada Yunus bin Amittai, demikian: bangunlah, pergilah ke Niniwe, kota yang besar itu. Berserulah kepada mereka, karena kejahatannya telah sampai kepadaku. Kepada siapa? Kejahatannya sudah sampai kepada Tuhan. Tetapi Yunus bersiap untuk melarikan diri ke Tarsis, jauh dari hadapan Tuhan. Ia pergi ke Yafo dan mendapat di sana sebuah kapal yang akan berangkat ke Tarsis. Ia membayar biaya perjalanannya, lalu naik kapal itu untuk berlayar bersama-sama dengan mereka ke Tarsis, jauh dari hadapan Tuhan. Seorang nabi yang dipilih sama Tuhan, yang Tuhan mau pakai, Tuhan utus, tapi menolak. Saudara bisa nilai nabi seperti apa seperti ini? Apakah nabi yang taat atau nabi yang tidak taat? Apakah dia nabi yang takut akan Tuhan? Tapi ceritanya waktu Tuhan utus Yunus bukan hanya menolak. Dikatakan di sini ia pergi ke Yafo dan mendapat di sana sebuah kapal yang akan berangkat ke Tarsis. Ia membayar biaya ke perjalanannya, lalu naik kapal itu untuk berlayar bersama-sama dengan Tuhan, bersama-sama dengan mereka ke Tarsis, jauh dari hadapan Tuhan. Bukan hanya menolak perintah Tuhan, tetapi Yunus berusaha pergi menjauh dari Tuhan. Saudara bisa bayangkan, nabi macam apa ini? Hamba Tuhan macam apa seperti ini? Hamba yang tidak taat. Kalau saya lihat ini ya semacam nabi pemberontak. Dia disuruh tapi dia nggak mau pergi ke tempat yang disuruh. Tuhan suruh dia pergi ke Niniwe, tapi dia perginya kemana? Ke Tarsis. Tarsis ini jadi kalau
Niniwe di barat, Yunus malah perginya ke timur, berlawanan arah. Bahkan bukan hanya pergi menjauh dari tempat yang Tuhan utus, dia juga dikatakan ayat ini bahwa dia pergi menjauh dari Tuhan. Menjauh dari Tuhan. Luar biasa. Anda bisa menjauh dari Tuhan? Ya. Namun kita lihat, tak lama kemudian Nabi pemberontak itu memetik sebuah pelajaran berharga, yang artinya Anda bisa saja lari dari Tuhan, ya, tetapi Anda tidak bisa berlari lebih cepat dari Tuhan. Dengan kata lain, Anda tidak bisa menjauh dari Tuhan. Kita bisa lihat cerita di Yunus ini. Dia berusaha menjauh dari Tuhan. Dia berusaha nggak taat atau membangkang dari Tuhan. Jadi saya simpulkan, Yunus adalah seorang nabi yang gagal, nabi yang lalai, nabi yang nggak taat, nabi pemberontak. Ya, ayat 4. Tetapi Tuhan menurunkan angin ribut ke laut. Nah, ceritanya dia udah naik kapal, terus Tuhan menurunkan angin ribut ke laut, lalu terjadilah badai besar, sehingga kapal itu hampir terpukul hancur. Awak kapal menjadi takut, masing-masing berteriak-teriak kepada Allahnya, dan mereka membuang ke dalam laut segala muatan kapal itu untuk meringankannya. Lalu dikatakan gini, tetapi Yunus telah turun ke dalam ruang kapal yang paling bawah dan berbaring situ, lalu tertidur dengan nyenyak. Coba, saudara bisa tidur kalau kapal diombang-ambing dan sudah mau hancur, bisa tidur. Saya melihat ada dua pribadi yang seperti ini di Alkitab, ya. Yang pertama Yunus ini, yang kedua Yesus. Waktu dia diombang-ambing kapal, buritan sudah penuh air, tidur nyenyak. Yunus juga begini. Tapi kejadiannya beda. Kalau Yunus emang mau mati, ya. Saudara lihat ceritanya. Loncat ayat 9-11. Jadi awak-awak kapal bingung, kenapa nih gini? Mungkin ada yang berdosa, mungkin Tuhan marah, ada yang berdosa, ada yang mau dihukum Tuhan nih, makanya kapal diombang-ambing. Nah, lalu ayat 9-11, sahutnya kepada mereka, aku seorang Ibrani. Jadi mereka menemui Yunus di kapal, di bawah kapal. Kamu kenapa? Kok kamu bisa tidur sedangkan kapal diombang-ambingkan, kapal sudah mau hancur, kapal sudah mau tenggelam. Ditanya, kamu dari mana gitu. Lalu dia ngaku, bilang, sautnya kepada mereka, aku seorang Ibrani. Aku takut akan Tuhan. Benar nggak yang dikatakannya? Seorang hamba Tuhan. Kadang-kadang bicaranya beda. Di depan orang beda. Kalau sendiri dia nggak taat kalau nggak ada orang yang tahu. Tapi di depan orang-orang dibilang, aku takut akan Tuhan. Tapi kenyataannya dia adalah nabi yang gagal, bukan nabi yang takut akan Tuhan, nabi yang nggak taat. Ya, aku takut akan Tuhan, Allah yang punya langit, yang telah menjadikan lautan dan daratan. Orang-orang itu menjadi sangat takut, lalu berkata kepadanya, apa yang telah kau perbuat? Sebab orang-orang itu mengetahui bahwa ia melarikan diri jauh dari hadapan Tuhan. Hal itu telah diberitahukannya mereka. Bertanyalah mereka, akan kami apakan kau supaya laut menjadi reda dan tidak menyerang kami lagi? Sebab laut semakin bergelora. Lalu ayat 12, Yunus menjawab kepada mereka, angkatlah aku, campakkanlah aku ke dalam laut, maka laut akan menjadi reda dan tidak menyerang kamu lagi. Sebab aku tahu bahwa karena akulah badai besar itu menyerang kamu.
Kemudian mereka mengangkat Yunus, lalu mencapakannya ke dalam laut, dan laut berhenti mengamuk. Jadi Yunus dilemparkannya ke laut, karena emang dia udahlah mau mati aja kata dia, daripada disuruh memberitakan pertobatan buat orang Niniwe, karena dia menganggap orang Niniwe itu nggak layak terima kasih karunia Tuhan, nggak layak kalau mereka nggak dihukum, nggak layak, mereka harus dapat hukuman, makanya nggak mau dia disuruh ke sana, ya. Kemudian mereka mengangkat Yunus, lalu Yunus dilemparkannya ke dalam laut. Lalu laut menjadi teduh, berhenti mengamuk. Ya, ayat 17. Nah, saudara lihat, maka atas penentuan Tuhan datanglah seekor ikan besar menelan Yunus, dan Yunus tinggal di dalam perut ikan itu 3 hari 3 malam lamanya. Jadi sewaktu saya masih kecil, waktu saya sekolah minggu, yang ada di kepala saya, Yunus itu dihukum Tuhan masuk ke dalam perut ikan, ya. Tapi setelah saya baca pasal 2, isinya adalah doa Yunus. Isinya adalah doa Yunus. Saudara bisa lihat, ya, ayat 1 sampai 4. Ini walaupun saya bacain semua tapi cepat nih. Ya. Berdoalah Yunus kepada Tuhan Allahnya dari dalam perut ikan itu, katanya, dalam kesusahanku aku berseru kepada Tuhan, dan Dia menjawab aku. Dari tengah-tengah dunia orang mati aku berteriak, dan Kau dengarkan suaraku. Luar biasa, ya. Dia berdoa, nabi yang gak taat, nabi yang gagal, nabi pembangkang, pemberontak, tapi saat dia kesusahan, dia bilang dalam kesusahanku, ya. Kesusahannya pun bukan kesusahan yang dibuat oleh Tuhan atau dibuat oleh orang lain, tapi kesusahan itu dibuat oleh dia sendiri, karena dia lari menjauh dari Tuhan. Artinya lari menjauh dari Tuhan seperti lari dari kasih karunia Tuhan, menjauh dari kasih karunia Tuhan, menjauh dari pemeliharaan Tuhan. Ya, dalam kesusahanku aku berseru kepada Tuhan, dan Ia menjawab aku. Tuhan masih menjawab Yunus. Tuhan masih menjawab Yunus. Dari tengah-tengah dunia orang mati aku berteriak, dan Kau dengarkan suaraku. Walaupun Yunus nggak taat, walaupun Yunus bandel, membangkang, ya, itu adalah gambaran tentang kita yang sering juga nggak taat. Dia bilang Tuhan masih mendengarkan suaranya. Hei, apapun keadaan sekarang, keadaanmu sekarang, Tuhan masih mendengarkan engkau. Tuhan masih mendengarkan kita. Tuhan masih mendengarkan seruan kita. Dia nggak pernah tutup telinganya. Dia nggak pernah tertidur. Dia selalu. Ayat 3, telah Kau lemparkan aku ke tempat yang dalam, ke pusat lautan, lalu aku terangkum oleh arus air, segala gelora gelombangmu melingkupi aku. Dan aku berkata, telah terusir aku dari hati matamu. Mungkinkah aku memandang lagi bait-Mu yang kudus? Nah, ini ayat 5 sampai 6. Segala air telah mengepung aku, mengancam nyawaku. Samudra raya merangkum aku, lumut lautan membelit kepalaku. 6. Di dasar gunung-gunung aku tenggelam di dasar bumi. Pintunya terpalang di belakangku untuk selama-lamanya. Ketika itulah Engkau naikkan nyawaku dari dalam liang kubur, ya Tuhan Allahku. Jadi waktu saya baca ayat ini, pasal 2 ini tentang doa Yunus, ternyata sebelum datang ikan besar, Yunus tuh tenggelam dulu. Yunus tenggelam dulu. Banyak di antara kita yang sudah pelayanan, yang sudah ke gereja, yang sudah jadi orang percaya, seringkali kita sudah jatuh, kita gagal.
Terus kita terpuruk atas kesalahan-kesalahan kita. Kita tenggelam begitu dalam, sama seperti Yunus tenggelam. Dia bilang apa? Segala air telah mengepung aku, mengancam nyawaku. Jadi air laut itu yang mengancam dia katanya. Samudra Raya merangkum aku. Lumut lautan membelit kepalaku di dasar gunung-gunung. Aku tenggelam ke dasar bumi. Pintunya terpalang di belakangku untuk selama-lamanya. Ketika itulah engkau naikkan nyawaku dari dalam liang kubur, ya Tuhan Allahku. Jadi Tuhan kirim ikan besar bukan untuk menghukum Yunus, tetapi Tuhan kirim ikan besar untuk menolong Yunus dari ketenggelamannya. Berapa banyak dari kita yang sudah hampir tenggelam saat ini? Karena mungkin kita berpikir karena kesalahan kita, karena kegagalan kita, karena kelalaian kita. Tapi tahukah saudara, sama seperti Yunus tenggelam begitu dalam, dia bilang Tuhan bisa pakai ikan besar untuk menolong Yunus, untuk dia bilang apa? Menaikkan nyawanya dari dalam liang kubur. Tuhan juga bisa mengangkat kita saat kita merasa tenggelam. Bahkan bukan hanya mengangkat ke permukaan, Tuhan bisa mengangkat kita lebih tinggi lagi. Jadi Yunus tenggelam dulu. Sebelum datang ikan, Yunus tenggelam dulu. Sebelum ditelan ikan, dia sudah mau mati, tenggelam. Orang yang berdosa, orang yang lalai, orang yang gagal, waktu dia tenggelam, Tuhan tetap tolong, Tuhan tetap selamatkan. Jadi Tuhan mengirim ikan besar untuk menolong Yunus. Inilah yang menyadarkan Yunus bahwa dia tidak bisa lari menjauh dari Tuhan. Yunus mengalami kesusahan, benar. Tapi kesusahan apa? Kesusahan yang diciptakan sendiri. Berlari dari Tuhan sama aja berlari dari kasih karunia. Ya. Jadi ikan dikirim Tuhan bukan untuk menghukum Yunus, tetapi untuk menolong Yunus dari ketenggelamannya. Jadi apapun keadaan saudara saat ini, seberapa dalam pun Anda tenggelam, ya sama seperti suatu Tuhan menolong mengangkat Yunus dengan menggunakan ikan besar. Tuhan juga bisa pakai cara apapun untuk mengangkat Anda ke permukaan kembali, bahkan mengangkat Anda lebih tinggi lagi. Yang percaya katakan amin. Amin. Nah, ayat 10. Lalu berfirmanlah 2 ayat 10. Biar cepat. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada ikan itu, dan ikan itu memuntahkan Yunus ke darat. Ya, lalu berfirmanlah Tuhan itu, dan ikan itu pun memuntahkan Yunus ke darat. Jadi Yunus diselamatkan oleh ikan besar, diselamatkan, dimuntahkan. Saudara tahu, maaf ya, dimuntahkan gitu, enggak apa rasanya muntah gitu, aromanya. Apalagi di dalam perut ikan, saya nggak tahu, saya nggak bisa bayangkan bagaimana penampilan Yunus. Ya, sudah dimuntahkan, baunya seperti apa? Bahkan 3 hari 3 malam di dalam perut ikan. Kita megang ikan sebentar aja udah bau amis, apalagi ini dimuntahkan dari perut ikan. Ya, bagaimana penampilan Yunus? Kita nggak tahu. Tapi yang saya bayangkan, aduh, udah amis, bau. Mungkin kotor, dekil kali gitu ya. Tetapi bagaimanapun juga Tuhan memberi kesempatan kembali kepada Yunus untuk memberitakan keselamatan kepada Niniwe. Coba saudara, kalau saudara, mungkin kalau saya gitu, suruh orang udah nggak mau, perintahkan orang udah nggak mau, udah nggak taat, bandel, malah lari menjauh dari kita. Masih mau suruh lagi nggak? Masih mau perintahkan lagi nggak?
Mungkin kita nggak pakai lagi. Tapi lihat, Tuhan begitu setia. Saat kita nggak setia, Tuhan tetap setia. Saat Yunus nggak setia, Tuhan setia tetap pakai dia. Dunia bilang kesempatan datang cuma satu kali. Tetapi di hadapan Tuhan, kesempatan selalu datang. Tuhan nggak pernah menyerah dengan kita. Kalau Tuhan nggak pernah menyerah dengan Yunus, dia juga nggak pernah menyerah dengan kita. Kegagalan Tuhan kita tidak bisa menggagalkan janji Tuhan buat kita. Nggak bisa. Bahkan COVID-19, COVID-19 juga nggak bisa menggagalkan janji Tuhan kepada kita. Nggak ada. Nggak ada yang bisa menghalangi kasih Kristus dengan kita. Ya. Tapi saudara lihat, waktu dia berdoa, waktu Yunus berdoa, dia merasa mendapatkan kasih karunia Tuhan. Walaupun dia sudah salah, dia gagal, tapi dia tetap ditolong Tuhan. Itulah kasih karunia buat Yunus. Tetapi waktu dia disuruh ke Niniwe lagi, dia mau sih mau, tapi dia tetap nggak rela. Walaupun Yunus menerima tawaran tersebut, namun dia tidak benar-benar rela. Nggak benar-benar rela. Hatinya tidak rela dengan keputusan Tuhan untuk menawari musuh Israel yang kejam kesempatan untuk bertobat, dan dengan demikian musuh Israel itu, Niniwe itu terluput dari hukuman. Memang kalau saya baca beberapa artikel, Niniwe itu ya itu bangsa yang kejam, musuh Israel kejam sekali dia. Menurut itu jahat sekali, bisa membunuh, memotong-motong, mutilasi orang, kalau menghukum orang seperti itu. Kejam sekali. Jadi Yunus beranggapan bahwa Niniwe itu nggak pantas ditolong, Niniwe itu nggak pantas diselamatkan. Ya. Jadi kasih karunia itu hanya pantas buat Yunus aja. Menurut anggapan Yunus. Ya. Pasal 3. Jadi untuk kedua kalinya Tuhan berfirman kepada Yunus. Untuk kedua kalinya Tuhan berfirman kepada Yunus. Tuhan kita adalah Tuhan yang setia. Walaupun Yunus nggak taat, Yunus gagal, tapi tetap Yunus Tuhan pakai Yunus untuk memberitakan keselamatan. Tuhan selalu memberikan kesempatan kepada kita, walaupun kita gagal, kita lalai, kita pernah jatuh, Tuhan gak pernah tinggalkan kita. Selalu kesempatan itu diberikan. Sama seperti Tuhan memberikan kesempatan pada Yunus, dia selalu memberikan kesempatan pada kita. Ada amin? Ayo. Pasal 3 ayat 1 sampai 4. Datanglah firman Tuhan kepada Yunus untuk kedua kalinya. Pergilah kota yang besar itu dan sampaikanlah kepadanya seruan yang ku firmankan kepadamu. Bersiaplah Yunus lalu pergi ke Niniwe sesuai dengan firman Allah. Niniwe adalah sebuah kota yang mengagumkan. Besarnya 3 hari perjalanan luasnya. Mulailah Yunus masuk ke dalam itu, sehari perjalanan jauhnya, lalu berseru, 40 hari lagi maka Niniwe akan ditunggang balikan. Jadi kota Niniwe itu 3 hari perjalanan. Waktu dia mulai perjalanan, Yunus mulai memberitakan firman Tuhan. Apa yang diberitakan? 40 hari lagi Niniwe akan ditunggang balikan. Saya nggak tahu ya, kalau saya melihat tampilan Yunus, kenapa selanjutnya Niniwe bisa bertobat. Jadi apakah Tuhan benar-benar mau menunggangbalikan Niniwe? Apakah Tuhan punya tujuan seperti itu, menunggangbalikan Niniwe? Jadi saya lihat di bahasa aslinya kata menunggangbalikan, ditungganggbalikan. Ya, bahasa itu bahasa Ibrani Perjanjian Lama ya. Jadi tungganggbalikan itu artinya dibalik. Implikasinya itu metanoia, bertobat. Jadi bukan ditunggangbalikan, dihancurkan. Tapi Tuhan
40 hari lagi Tuhan akan membuat mereka bertobat. 40 hari lagi Tuhan akan membuat dia bermetanoia, bertobat, ya. Jadi saya pikir, kenapa orang seperti Yunus yang penampilannya baru keluar dari muntah ikan, dari perut ikan, dan dia memberitakan firman Tuhan, lalu orang-orang Niniwe bisa bertobat. Saya kadang-kadang berpikir, kok aneh. Ternyata memang Tuhan katakan bahwa 40 hari lagi maka Niniwe akan ditunggang balikan. Artinya dibalikan. Implikasinya, kata aslinya tuh implikasinya metanoia, bertobat. Jadi mereka bertobat, sebenarnya ya Tuhan juga yang buat mereka bertobat. Bukan apa yang Yunus lakukan. Tapi Tuhan hanya pakai Yunus untuk memberitakan keselamatan. Tetapi hasilnya tetap Tuhan. Kalau kita bisa percaya saat ini, berapa banyak orang yang diberitakan tapi nggak percaya, diberitakan tentang Yesus, diberitakan tentang kasih karunia, tapi nggak percaya. Tapi ada 1-2 orang yang diberitakan cuma 1 kata, 2 kata, sudah percaya. Ya. Kalau Niniwe bisa bertobat, itu semata-mata bukan Yunus, tetapi Tuhan yang membuat mereka bertobat. Kalau kita bisa percaya kepada Tuhan, bisa menerima kasih karunia Tuhan, itu pun Tuhan, itu kan anugerah Tuhan, itu pun anugerah Tuhan ya buat kita. Amin. Jadi ditunggang balikan itu artinya dibalikan. Jadi implikasinya mengarah pada metanoia, bertobat. Jadi waktu dia bilang, Yunus bilang, 40 hari lagi Niniwe akan ditunggang balikan. Artinya 40 hari lagi Niniwe akan bertobat. Luar biasa. Yunus nggak mau tadinya, tapi bukan Yunus yang membuat mereka bertobat, tapi Tuhan sendiri yang membuat mereka bertobat. Orang jahat yang kejahatannya sudah sampai ke telinga Tuhan, Tuhan sendiri yang membuat mereka bertobat. Ayat 10, pasal 3 ayat 10. Bisa cepat. Jadi ketika Allah melihat perbuatan mereka itu, yakni bagaimana mereka berbalik dari tingkah lakunya yang jahat. Nah, Niniwe berbalik dari tingkah laku yang jahat, maka menyesallah Allah karena malapetaka yang telah dirancangkannya terhadap mereka, dan ia pun tidak jadi melakukannya. Dan di sini kata ada malapetaka yang telah dirancangkannya. Saya bingung, apakah Tuhan merancangkan malapetaka buat ciptaannya? Saya cek lagi kata aslinya, ternyata yang dirancangkannya itu bukan dirancangkan, artinya yang Tuhan katakan, mengatakannya, ya Tuhan akan, jadi Tuhan mengatakannya, Tuhan memberitahu. Jadi tujuannya untuk tujuan yang baik, bukan tujuan untuk menghancurkan. Jadi Tuhan mengatakan terhadap mereka malapetaka itu akan terjadi. Tuhan mengatakan bahwa akan ada malapetaka gitu. Tetapi tujuannya untuk tujuan yang baik. Makanya dia buat bangsa Israel, bangsa Niniwe bertobat, sehingga malapetaka itu tidak jadi terjadi. Amin. Nah, saudara lihat, bangsa Niniwe bertobat ketika Allah melihat keperbuatan mereka itu, yakni bagaimana mereka berbalik dari tingkah lakunya yang jahat, maka menyesallah Allah karena malapetaka yang telah dirancangkannya terhadap mereka, dan ia pun tidak jadi melakukannya. Pasal udah mau selesai kita. Tetapi hal itu sangat mengesalkan hati Yunus, lalu marahlah ia. Coba seorang nabi, kalau nabi itu biasa dipakai Tuhan, tahu yang baik yang jahat, ya. Tapi ada orang bertobat, diselamatkan oleh Tuhan dan tidak menerima hukuman,
Dia marah, dia kesal hatinya. Saya nggak habis pikir. Orang yang dipakai Tuhan nggak terima kalau ngeliat orang itu diselamatkan Tuhan. Tapi di ayat 2 itu tulis satu ringkasan ya, pernyataan Yunus tentang karunia Tuhan. Dia tahu kasih karunia Tuhan. Ayat 2 coba. Dan berdoalah ia kepada Tuhan. Katanya, ya Tuhan, bukankah telah kukatakan itu ketika aku masih di negeriku? Itulah sebabnya maka aku dahulu melarikan diri ke Tarsis. Sebab aku tahu bahwa Engkaulah Allah yang pengasih dan penyayang, yang panjang sabar dan berlimpah kasih setia, serta yang menyesal karena malapetaka yang hendak didatangkannya. Inilah rangkuman kasih karunia yang Yunus katakan. Yunus menyimpulkan pengalamannya bersama Tuhan, bahwa Tuhan selalu mencari peluang-peluang untuk mengulurkan kasih karunia-Nya dan kemurahan. Ia di ayat ini dia digambarkan bahwa Tuhan itu tidak cepat menjadi marah, berlimpah kasih setia katanya, dan memilih untuk tidak memberi ganjaran yang patut diterima oleh orang-orang berdosa, orang-orang jahat. Dan Yunus baik-baik saja dengan hal itu selama hal itu ditujukan kepada dirinya sendiri. Tetapi ini ditujukan kepada Niniwe, musuhnya, musuh yang benar aja Tuhan. Masa kebaikanmu, kesetiaanmu, kasih setiamu, kesabaranmu diberikan kepada musuh bangsaku, bangsa yang kejam, bangsa yang gak layak, bangsa yang gak patut menerima pengampunan, tapi Engkau berikan pengampunan. Bahkan saking kesalnya, Yunus juga sampai mau mati. Dia waktu di pasal 1 udah, saya mati saja, menceburkan dirinya ke laut. Tapi Tuhan tolong, tetap Tuhan tolong. Kita lihat di sini, kalau kita lihat di sini ya, sebagai nabi, Yunus tuh menginginkan keadilan, tapi Tuhan menginginkan pengampunan. Yunus ingin ada penghakiman. Tuhan memilih belas kasihan. Beda sekali. Teologi Yunus itu sempurna, tak bercacat. Tetapi aplikasinya berat sebelah. Kenapa berat sebelah? Biasanya kalau kasih karunia itu buat kita, ya nggak apa-apa. Tapi kalau kita lihat ada orang yang terima, dia nggak layak Tuhan. Kalau saya layak, biasanya seperti itu. Berat sebelah. Lalu ayat 5. Lalu waktu Yunus kesal melihat orang Niniwe bertobat, bangsa bertobat, dia kesal, dia keluar meninggalkan kota. Yunus telah keluar meninggalkan kota dan tinggal di sebelah timurnya. Lalu mendirikan di situ sebuah pondok dan ia duduk di bawah naungannya, menantikan apa yang akan terjadi atas kota itu. Jadi Yunus masih nunggu-nunggu nih. Apakah Niniwe itu benar-benar bertobat? Apakah Niniwe itu nanti akan berbalik lagi dari kepada kejahatannya? Atau gimana? Dia lihat, dia berusaha. Pasti Tuhan salah nih, mengampuni orang jahat, menyelamatkan orang jahat. Tuhan salah nih. Dia mengharapkan bahwa Tuhan nggak tepat memberi pengampunan, ya. Tetapi, saudara,
sama seperti kita nih. Waktu Tuhan mengampuni kita, waktu Tuhan menyelamatkan kita, apakah Tuhan tahu nggak? Kalau kita nanti berbuat jahat, kalau kita nanti jatuh, kalau kita nanti lalai, tahu nggak? Tahu. Tapi Tuhan nggak hitung-hitungan seperti itu. Yang ada di hatinya, Dia mau yang Dia mau. Dia mau menyelamatkan kita agar hubungan Dia dan kita, agar hubungan Tuhan dan kita itu diperbaiki, dikembalikan. Dia mau punya hubungan yang baik dengan kita. Dia nggak peduli Anda jatuh, Anda lalai. Ya, saya bukannya artinya setelah kita menerima pengampunan kita boleh aja berbuat semaunya. Bukan seperti itu. Poinnya bukan itu. Tetapi kita sebagai manusia seringkali kita jatuh. Dan itu tidak membuat rusaknya hubungan kita dengan Tuhan. Dia tetap mengasihi kita dan menyayangi kita. Yuk, ayat 8. Lalu atas penentuan Tuhan Allah, nah, waktu kesel-kesel, dia tinggal di kota, dia kepanasan. Lalu atas penentuan Tuhan Allah, tumbuhlah sebatang pohon jarak melampaui kepala Yunus, untuk agar ia terhibur daripada kekesalan hatinya. Siapa yang kesal saat ini? Yang lagi kesel, yang lagi nggak enak, lagi kurang sukacita. Saudara lihat, Tuhan selalu mau menghibur anak-anaknya. Waktu Yunus kesal, padahal kesalnya itu kesal nggak bener, tapi Tuhan tetap mau hibur. Disinilah Tuhan mau mengajar dia. Tuhan hibur agar dia terhibur daripada kekesalan hatinya. Yunus sangat bersuka cita karena pohon jarak tadi. Tetapi keesokan harinya ketika fajar menyingsing, atas penentuan Allah datanglah seekor ulat yang menggerek pohon jarak itu sehingga layu. Ayat 8. Ayat 7 ya. Segera setelah matahari terbit, maka atas penentuan Allah bertiuplah angin timur yang panas terik sehingga sinar matahari menyakiti kepala Yunus. Lalu rebahlah ia lesu dan berharap supaya mati. Katanya, lebih baiklah aku mati daripada hidup. Yunus kesal. Banyak di antara kita yang sudah suka kesal sampai kita merasa gagal. Kita udah merasa gak ada harapan. Sampai keinginannya cuma ingin satu, ingin mati. Marah, kecewa, sampai ingin mati. Ya. Tetapi ayat 9-11 berkatalah seperti ini, Tuhan, tetapi berfirmanlah Allah kepada Yunus, layakkah engkau marah kepada pohon jarak itu? Jawabnya, selayaknya aku marah sampai mati. Kepengen mati terus nih Yunus. Berapa di antara kita yang punya pikiran pengen mati, udah gak ada jalan keluar, Tapi saudara lihat, lalu Allah berfirman, engkau sayang kepada pohon itu yang untuknya sedikit pun engkau tidak berjerih payah dan yang tidak engkau tumbuhkan, yang tumbuh dalam satu malam dan binasa dalam satu malam pula. Nah, ini ayat yang luar biasa. Ayat 11-nya, bagaimana tidak aku akan sayang kepada Niniwe? Bagaimana aku tidak akan sayang kepada kamu? Bagaimana tidak aku akan sayang kepada kalian? Bagaimana tidak Allah akan sayang pada saya dan saudara? Bagaimana akan sayang kota yang besar itu, yang berpenduduk lebih dari 10.000 orang, yang semuanya tak tahu membedakan tangan kiri
dari yang bedakan tangan kanan dari tangan kiri dengan ternaknya yang banyak. Luar biasa, saudara. Niniwe yang katanya kejahatannya sampai pada Tuhan. Tuhan bilang, bagaimana aku tidak mengasihi Niniwe? Bagaimana aku tidak menyayangi Niniwe? Luar biasa Tuhan kita. Ya, saya rangkum kisahnya. Jadi ayat pasal, ya, cepat kan? Rangkuman kisah Yunus ya, saya rangkum. Pertama adalah Yunus perintahkan dipanggil, terus Yunus lari dari Tuhan, ya, menjauh dari hadapan Tuhan. Lalu waktu dia naik perahu, badai datang. Yunus ingin mati karena disuruh memberitakan keselamatan pada Niniwe dan minta dilempar ke laut. Lalu ke laut, orang-orang di kapal itu banyak penyembah berhala diselamatkan. Mereka bertobat, memberi persembahan waktu setelah mereka setelah Yunus dilempar ke laut, mereka memberi persembahan pada Tuhan. Mereka bertobat, menerima Tuhan Allah Israel. Nah, lalu saudara lihat ya, waktu Yunus dilemparkan ke dalam laut, ya itu banyak orang bertobat. Ya. Lalu Yunus tenggelam di dalam laut, Tuhan mengirim ikan untuk menyelamatkan Yunus. Dan Yunus pergi ke Niniwe. Yunus berkata Niniwe akan ditunggangbalikan. Niniwe bertobat dan diselamatkan. Yunus tidak mau Niniwe diselamatkan. Lalu dia ingin mati. Di pohon jarak yang Yunus sayangi juga mati. Lalu ia marah lagi dan ingin mati lagi. Tuhan bertanya kepada Yunus, apakah aku tidak boleh mengasihi Niniwe? Dan 3 kali dia mau mati. 3 kali Yunus mau mati. Dan 3 kali juga Tuhan menyelamatkan Yunus. Kalau kita merasa usaha kita sudah mau mati, rumah tangga kita kayaknya hubungannya sudah mau mati, kesehatan kita katanya sudah mau mati, tapi percayalah, sebagaimana Tuhan selalu menyelamatkan Yunus, Tuhan juga akan menyelamatkan kita. Amin. Dari kisah ini, Yunus dan Niniwe kita, gambaran kita. Mungkin kita sudah pelayanan jatuh ke dalam dosa yang sama. Kita berkata, aku udah gak layak, ngapain saya ke gereja dan melayani lagi? Ngapain? Tetapi Tuhan berkata, layakkah engkau marah? Mungkin kita ini sudah marah, kita sering gagal, kita marah. Tuhan berkata, layakkah engkau marah akan keadaanmu? Kita sering kali juga sering marah sama keadaan kita. Kok gue begini? Udah pelayanan, udah percaya pada Tuhan, kok masih begini? Tuhan bilang, layakkah engkau marah? Tapi satu hal, sebagaimana Tuhan berkata, apakah aku tidak boleh mengasihi Niniwe? Waktu Tuhan bertanya, layakkah engkau marah dengan keadaanmu? Tidak tahukah bahwa aku pun mengasihi engkau? Tuhan mengasihi saya dan saudara. Dia nggak pernah pandang kita hina. Dia nggak pernah pandang Niniwe hina, nggak layak untuk diselamatkan. Nggak pernah Tuhan pandang seperti itu. Dia juga nggak pernah pandang kita hina dan tidak layak untuk diselamatkan. Ya, dia nggak pernah pandang kita nggak layak. Di matanya kita selalu layak di hadapannya. 2 Petrus 3 ayat 9. Saya udah mau selesai. Tuhan tidak layak menepati janjinya. Sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai Tuhan, tetapi ia sabar terhadap kamu. Ia sabar terhadap kita. Walaupun kita sering jatuh, sering gagal, dia tetap sabar sama kita. Kasih itu sabar. Karena ia menghendaki apa? Supaya jangan ada yang binasa, melainkan semua orang berbalik dan bertobat.
Kalau selalu kita menerima pengampunan, menerima kasih karunia, kenapa? Karena Tuhan mau kita bertobat, kita mau berbalik. Dia mau kita berbalik. Dia nggak mau kita binasa. Ya. Kalau hari ini saudara berpikir, aku sudah melakukan kesalahan, bahwa Anda tidak layak menerima kasih karunia, Anda tidak bisa menerima anugerah Tuhan, lebih baik aku mati. Renungkan kembali, pikirkan kembali. Dia sudah mati menggantikan kita di kayu salib, menebus kita dari dosa. Kenapa kita merasa nggak layak? Kenapa? Kita sudah layak karena apa yang sudah Dia kerjakan, bukan apa yang kita kerjakan. Kalau kita mau layak berdasarkan perbuatan kita nggak akan layak. Makanya kemarin waktu 2 minggu yang lalu ya Pak Beni khotbah tentang ukuran kebenaran kita tuh bukan kita sendiri, bukan perbuatan kita. Ukuran kebenaran kita adalah Yesus dan apa yang Dia lakukan di kayu salib. Jadi kalau kita merasa mau benar, bukan lihat apa yang kita lakukan, tapi apa yang Yesus lakukan yang sudah membenarkan kita. Kita benar karena kita sudah dibenarkan oleh pengorbanan Yesus Kristus sekali untuk selama-lamanya. Mengapa Anda merasa tidak layak? Sedangkan Yesus tidak mengalahkan maut untuk Anda dan saya. Seringkali kita lebih melihat kegagalan kita. Ya ketimbang melihat keberhasilan atau kemenangan Yesus dalam menebus dosa-dosa kita. Lihat kemenangan Yesus. Kemenangannya buat kita. Ya. Mungkin Anda berkata, kenapa saya sudah menerima kasih karunia, kita masih sering gagal. Sama seperti Yunus gitu. Gagal-gagal terus. Nggak rela. Tapi percayalah, Dia akan selalu mengasihi saya dan saudara. Amin. Dia tidak pernah menyerah. Sama. Dia tidak pernah menyerah kepada Yunus, Dia juga tidak akan menyerah kepada saya dan saudara. Tuhan nggak pernah nyerah sama Yunus. Tuhan pakai lagi. Kalau saya nih, andai-andai saya jadi Tuhan, saya nggak mau lagi pakai Yunus. Orang bandel kok nggak taat. Ya, tapi Tuhan tetap pakai. Tuhan panggil lagi. Amin. Udah mau habis nih. Ayo, Matius 12 ayat 39 sama 1. Nah ini, ini ada orang-orang Farisi yang nanya tanda apa? Dia minta tanda tentang Yesus, karena banyak yang nggak percaya. Coba lihat. Tetapi jawabnya kepada mereka, angkatan yang jahat dan tidak setia ini menuntut suatu tanda, tetapi kepada mereka tidak akan diberikan tanda selain tanda Nabi Yunus. Terus, sebab seperti Yunus tinggal di dalam perut ikan 3 hari 3 malam, demikian juga anak manusia akan tinggal di dalam rahim bumi 3 hari 3 malam. Terus pada waktu penghakiman orang-orang Niniwe akan bangkit bersama angkatan ini dan menghukumnya juga. Sebab orang-orang Niniwe itu bertobat setelah mendengar pemberitaan Yunus, dan sesungguhnya yang ada di sini lebih daripada Yunus. Jadi Yesus berkata bahwa sesungguhnya yang ada di sini lebih daripada Yunus. Jadi cerita Yunus bukan semata-mata seorang nabi, menceritakan seorang nabi yang bandel, nabi pemberontak, atau menceritakan nabi yang ditelan ikan besar. Tetapi kisah Yunus adalah kisah tentang kasih karunia Tuhan, kisah tentang kebaikan Tuhan dan kemurahan Tuhan, kisah tentang Yesus Kristus yang mati di kayu salib untuk menebus dosa-dosa kita. Ya, kalau Tuhan mengirimkan Yunus untuk memberitakan pertobatan kepada Niniwe, tetapi untuk saya dan saudara, Tuhan mengirimkan anaknya yang tunggal supaya yang percaya kepadanya tidak binasa. Jadi Yesus katanya, cerita Yunus itu bukan cuma sekedar, tapi itu udah cerita tentang kasih karunia Tuhan, kisah tentang seorang pribadi yang Tuhan berikan buat kita supaya kita diselamatkan. Amin.
Saya nggak tahu keadaan saudara saat ini. Saudara tenggelam, saudara sudah merasa mau mati, saudara merasa gagal, saudara merasa enggak layak. Tapi ketahuilah, Yesus mati di kayu salib dan dia dikuburkan 3 hari 3 malam lamanya, supaya kita layak di hadapan Tuhan, kita dibenarkan, dan segala kesengsaraan kita dibawa masuk ke dalam kubur. Waktu dia bangkit dan hidup kembali, dia bangkit dengan kemenangan dan tinggal di dalam kita. Dia ada dalam kita, dia ada bersama-sama kita. Amin. Saya panggil musik. Sejauh timur, gitu ya, dari barat. Saya nggak ikut nyanyi dah.
Biar keyboard menyanyikan dengan lembut. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Aku berhenti aku percaya firman menguatkan dan menjadi berkat bagi anak-anak-Mu yang sudah mendengarkannya. Terima kasih, aku percaya pengampunan-Mu Tuhan memulihkan hidupku. Betapa besar kasih yang Kau berikan bagi kami Tuhan. Aku tidak tahu keadaan anak-anak-Mu yang mendengar firman ini Tuhan. Mungkin di antara mereka ada yang merasa gagal dan merasa sudah tenggelam Tuhan karena kelalaiannya atau kesalahan-kesalahan yang sudah dilakukannya dan merasa tidak layak lagi. Tapi ketahuilah, kasih-Mu Tuhan lebih dalam dari lautan. Kasih-Mu lebih luas dari samudra, lebih tinggi dari cakrawala Tuhan. Dan pengampunan-Mu Tuhan yang sudah Kau berikan bagi kami, memulihkan kami Tuhan. Mungkin saat ini anak-Mu ada yang mengalami merasa pekerjaannya, usahanya sudah hampir mati Tuhan. Atau merasa rumah tangganya, hubungan keluarganya, hubungan kami sudah hampir mati, keluarga kami sudah tenggelam begitu dalam. Tapi sama seperti Engkau menaikkan Yunus ke permukaan, sama seperti Engkau menyelamatkan Yunus, lagi dan lagi Kau selamatkan Yunus. Walaupun orang dunia mungkin berkata kesempatan tidak datang 2 kali, tetapi Engkau selalu memberi kesempatan bagi kami anak-anak-Mu yang Kau kasihi Tuhan. Terima kasih Tuhan. Satu hal yang kami percaya, Kau adalah Allah yang penuh kasih. Kasih setia-Mu tidak akan ada habis-habisnya buat kami Tuhan. Terima kasih Bapa. Kau Allah yang pengasih dan penyayang, panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Mulihkan kami. Terima kasih Bapa. Sebentar kami mau pulang, menerima berkat daripada-Mu Tuhan. Kau melihat anak-anak-Mu yang mengangkat tangan, Kau lihat tangan-tangan yang terangkat untuk menerima berkat dan menjadi berkat buat banyak orang. Bagaimana kami telah menerima kasih karunia, kami percaya Engkau juga membuat kami mampu untuk memberikan kasih karunia-Mu kepada orang-orang yang membutuhkannya Tuhan. Terima kasih Tuhan, Kau pulihkan anak-anak-Mu Tuhan. Engkau tidak membiarkan mereka berjalan sendirian. Engkau tidak pernah tertidur menjaga mereka, Engkau tidak pernah terlelap. Engkau menjaga mereka dari mara bahaya, dari segala kecelakaan, dari penyakit, segala sakit penyakit. Engkau tidak membuat kaki mereka goyah. Engkau menjaga keluar masuk mereka. Engkau menjaga mereka dari sekarang sampai selama-lamanya. Kekasih-kekasih Tuhan, terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Terimalah berkat yang berlimpah, juga persekutuan yang manis dengan Roh Kudus. Mulai saat ini sampai Tuhan menjemput kita di awan-awan yang permai, bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya sudah menerima berkat, mari sama-sama katakan amin. Beri kemuliaan buat Tuhan. Selamat hari Minggu, Tuhan memberkati. Haleluya.